beberapa di medsos Guru Gembul menyatakan soal nasab. Saya sebelum bahas soal nasab, dulu Guru Gembul pernah mondok gak Guru Gembul? Enggak. Mondok pesantren? Mondok pesantren? Enggak. Pendidikannya murni full, apakah ada pendidikan agama atau dulu kan ada MTS ya atau madrasah? Enggak ada itu, tapi pendidikan agama itu enggak dari situ kan. Iya, enggak dari situ. Itu kan bentar doang. Formal itu. Formal itu kan. Ya, itu formal. Enggak, saya enggak ikutan yang gitu. Oh, yang pesantren belum pesantren berarti ya? Enggak. Belum pernah itu. Terus saya langsung aja ke pertanyaan. Ada statement Guru Gembul perihal ikut berkomentar tentang nasab. Saya langsung nanya, apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin Dalam hal nasab? Dalam hal, jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Rabi'atul Alawiyah, Ya. yang kemudian Rabi'atul Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. Ya. Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Jadi silakan aja, bahkan orang-orang yang mendukung Rabi'atul Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. Yeah. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis atau semi historis. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada? Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Ba'alawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya yang pertanyaan yang belum dijawab sih. Berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju dengan karena karena kayaknya menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa, ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan, secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif. Kalau bicara tesis kan Kiai Imad kan punya tesis kan. Kalau tesis pasti kan ada penguji. Iya. Dan penguji harusnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang diuji. Logikanya kan gitu. Kalau kita kuliah, kita mau tesis, berarti kan yang nguji-nguji orang lebih paham setidaknya tentang apa yang diujikan. Iya bisa seperti itu lalu. Nah, tesis ini kan Kiai Imad belum ngomong tuh dia tesis di universitas mana atau di mana. Tesis di ini. Jadi dia nggak ngambil bahwa dia tesisnya lulus di sini dari universitas apa dan sebagainya. Dia menyebut ini tesis, kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis. Ya boleh saja, tapi belum teruji. Yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa, tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah, gitu. Jadi, jadi misalkan saya mengajukan sebuah tesis ini belum diuji, belum ada antitesisnya, ya tidak apa-apa. Tapi kan saya berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah tesis. Iya berapa aja sih. Secara validasi kan kalau kita bicara tesis kan nggak ada validasi untuk pengakuan karya dia sebagai tesis itu kan. Karena itu maka kalau misalkan terkait dengan polemik Ba'alawi ini, kita sama-sama menyarankan untuk cepat selesai. Nah, tesis ini dibuktikan dalam diskursus ilmiah, dalam dialektika ilmiah. Jadi misalkan Kiai Imad melontarkan sebuah tantangan. Ada ditemukan bahwa kitab sezaman yang menceritakan tentang Ba'alawi dan seterusnya. Nah,
Selama itu belum ada ya sudah selesai di situ. Jadi anggaplah bahwa itu bukan tesis, anggaplah itu skripsi atau anggaplah itu karya ilmiah anak SMA dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan itu belum dijawab. Makanya nanti kalau misalkan mau ya silahkan, saya mohon maaf tapi kemarin Robito Alawiyah setahu saya tidak menyanggupinya. Tapi silahkan ini Robito Alawiyah itu ditunjukkan kepada para sejarawan. Ini kan ditunjukkan kepada orang yang memang memiliki metodologi ilmu terkait dengan sejarah, terkait dengan nasab. Silahkan itu dipublikasikan. Yeah. Kemudian kita sama-sama melakukan verifikasi. Itu sebenarnya adalah cara untuk menghentikan polemik ini. Kan begitu. Betul. Jadi yang pertanyaan saya itu standar tesisnya kayak IMAT itu kan pasti tesis ada standar apalagi ini berbicara nasab pasti kan ada standar secara syar'i Islamiyah kan. Ada nggak standarnya itu yang dipakai apa itu? Karena misal contoh kalau dia bicara nasab tercatat atau enggak. Contoh mungkin saya menganalogikan gini. Mungkin saya nikah istri 2 atau 3 lah gitu kan. Anak ada 10. Tapi 3 yang tercatat. Yang 7 tidak tercatat. 7 ini kan bukan berarti bukan anak saya kan? Iya. Memang bukan, tapi makanya ini prinsipnya adalah dalam metodologi ilmu. Yeah. Jadi misalkan gini, misal ya, para sejarawan sampai sekarang itu bersepakat bahwa peradaban di Indonesia itu dimulai di awal abad Masehi atau bahkan sebelum abad Masehi. Dipercayai. Kenapa? Karena bukti-buktinya banyak. Tetapi sampai sekarang kerajaan tertua di Indonesia tetap disebutnya Kutai. Kenapa? Karena dia yang memiliki catatan tertulis di zaman itu. Jadi sejarah itu metodologinya dimulai dari apakah dia memiliki catatan atau tidak. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kan ini saya mohon maaf, misalkan inilah yang kemudian membedakan sejarah misalkan dengan tarikh. Dengan tarikh gitu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah itu benar-benar kita harus melakukan kritik terhadap sebuah sumber, apakah sumber ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik sumber ini valid atau tidak kalau tidak ada catatannya? Yeah. Jadi mulai dari awal itu adalah catatannya. Tapi kan mungkin saja tidak tercatat, ya sangat mungkin. Mungkin, tapi itu tidak masuk dalam sejarah. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabar burung, bisa dimasukkan ke dalam mitos, bisa dimasukkan apa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu harus teruji secara empiris. Kita hanya bisa menguji kalau ada buktinya, dan bukti yang dimaksud itu adalah catatan. Nah, begitu sederhananya dalam sejarah tuh gitu. Terus ada beberapa statement kayak Imat itu bilang Yaman pun tidak mengakui Ba'alawi. Sedangkan dari pihak Yaman pun membantah itu, dianggap hoax karena mereka mengakui Ba'alawi ini ya benar gitu. Di Yaman itu diakui. Dan bahkan sebagian orang di Saudi Arabia juga mengakui itu, dan banyak juga mengakui itu. Nah, tapi kita gak lepas dari itu karena kan premisnya itu gini nih. Jadi ada klaim teologis. Yeah. Klaim teologis bahwa sekelompok orang ini adalah keturunan Nabi. Yeah. Kapan klaim teologis itu dimulai? Dimulainya ketika kaum Ba'alawi itu memperkenalkan Robito Alawiyah. Yeah. Dan catatannya, kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1900-an awal. Yeah. Begitu kan? Nah, bolehkah itu kita percayai? Boleh, silahkan. Mau percaya atau tidak itu boleh. Yeah. Tetapi secara historis. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengambil kacamata atau sudut pandang bahwa wah, kita harus ngelihatnya berdasarkan dengan ilmu-ilmu tradisional yang berkembang pada saat itu, ya silahkan. Yeah. Tapi kalau judulnya adalah tesis, judulnya adalah ilmiah. Maka syarat pertama dan utamanya itu adalah bahwa dia harus memiliki bukti tertulis. Itu aja. Nah, jadi kalau tidak ada bukti tertulis, nah dari mana cerita bahwa tidak ada bukti tertulis? Ceritanya adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti tertulisnya. Ya sudah, selesai. Ini sama seperti metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Yeah. Jadi Imam Bukhari misalkan, mungkin saja hadis ini tuh memang dari Nabi. Sangat mungkin, tapi karena dari satu orang ke orang rantai berikutnya itu tidak ditemukan, betul, bahwa orang yang dimaksud itu tidak ketemu, maka hadis ini dianggapnya doif atau bahkan palsu. Betul kan? Betul. Walaupun Bukhari itu
membuka kemungkinan saya sangat percaya atau mungkin saja ini. Tapi karena tidak ada catatannya, ya sudah apa boleh buat. Lebih baik menganggap bahwa lebih baik berhati-hati sehingga menyebut bahwa hadis ini tidak tercantum daripada mencantumkan hadis yang kemungkinannya salah. Kan begitu. Nah, jadi metodologi ilmiah yang kita kenal, metodologi historis sejarah itu kan ada beberapa langkah. Di antaranya adalah mengumpulkan sumber, kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu. Verifikasi itu ada eksternal dan internal. Ini adalah kebudayaan Islam. Jadi metodologi ilmiah yang kita kenal itu diambilnya dari ketika Imam Syafi'i kemudian membuat sebuah metodologi bagaimana cara membenarkan bagaimana cara mengetahui hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, dan kemudian ini diaplikasikan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian puncaknya itu adalah di Imam Bukhari, dan kemudian Imam Muslim, dan dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, Abu Daud, Nasai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, metodologinya itu bagaimana? Di antaranya adalah betapapun kita meyakini bahwa satu dalil itu, katakanlah misalkan ya, kayaknya sih ini benar dari Nabi gitu. Tapi kalau tidak ada catatannya ya selesai. Atau semua catatannya terpercaya tapi satu orang yang ini tuh bohong gitu. Ya udah selesai. Tidak dianggap, kan begitu. Jadi apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya? Ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kan dibilang Ba'alawi masih diragukan lah dalam konteksnya kan keturunan Nabi kan gitu kan. Sedangkan di luar negeri kan ada lah Ba'alawi, tapi namanya kan bukan Ba'alawi, Nakobah. Itu namanya Nakobah, dan beberapa negara kan mengakui gitu loh. Bahwasanya Ba'alawi ya emang durian Nabi kan gitu. Ya pengakuan-pengakuan itu kan dari taklid. Jadi iya kan ngikutin aja gitu. Ya karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum, ya udah ikutin aja gak apa-apa. Ya kan dari pihak luarnya kan Nakoba Yaman, dari pihak yang lain juga mencatat nasabnya keturunan mereka ke Rasulullah kan mengakui bahwasanya Ba'alawi itu juga bagian dari keturunan Nabi kan gitu. Kalau emang ini saya hanya pikiran saya. Kalau emang ini tesisnya Kiai Imad ini benar, pasti banyak itu ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama yang benar-benar keulamaannya pemahaman agama yang bagus, pasti akan mengakui. Nah, ini bukan soal pemahaman keagamaan. Jadi misalkan tokoh-tokoh besar NU sampai sekarang misalkan, atau yang sudah wafat kemarin, Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari mengakui. Tapi kan mengakuinya itu taklid. Bukan beliau melakukan penelitian nasab secara keseluruhan, kan tidak. Karena ilmu nasab itu adalah yang jarang banget gitu di. Ya, Guru Gembul bilang pengakuan Kiai Hasyim Asy'ari almarhum taklid, bisa memvonis taklid itu dari mana kan tidak ada penjelasan dari beliau. Memang tidak ada penjelasannya, tapi kita juga tidak menemukan bahwa beliau pernah melakukan penelitian sendiri. Siapa ya almarhum? Iya, ada nggak? Ada nggak bahwa beliau melakukan penelitian sendiri untuk membenarkan atau menyalahkan rangkaian nasab itu? Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statementnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal, sebuah dalil oleh dia, selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa
Tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok. Selama 3 jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dhal. Hadis mu'dhal ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut. Sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi. Tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini. Dan tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid. Bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis. Tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini. Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia. Tidak memiliki keutamaan yang dikhususkan sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan. Biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ad-Dimashqi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ad-Durrul Mansur fit tafsir bil ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan, dan Fatimah. Menunjukkan berarti beliau memiliki kekhususan. Dan dia tidak pernah belajar fikih juga, sehingga dia tidak tahu bahwa antara keutamaan dengan larangan itu beda bab. Kalau melanggar syariat, siapapun akan dihukum secara sama. Siapapun. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab punya anak namanya Abdurrahman Al-Ausad. Abdurrahman Al-Ausad suatu saat berzina. Siapa yang menghukumnya? Langsung ayahnya sendiri, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dihadapkan di depan masyarakat, dicambuk 100 kali. Abdurrahman Al-Ausad bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar ketika dia dijilid atau dipecut selama 100 kali, sampai pertengahan istri Sayyidina Umar mengatakan, wahai Umar, itu anakmu, undurlah hukumannya besok lagi. Sekarang mungkin 50, besoknya 50 gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Saya tidak akan mengundur hukumannya sebagaimana dia tidak mengundur maksiatnya. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tegas memang dalam hal syariat. Tapi dalam hal keutamaan itu beda bab. Dalam hal keutamaan ini adalah beda bab. Keutamaan seseorang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jangankan Sayyidah Fatimah, orang yang ikut perang Badar saja Rasulullah menjamin masuk surga. La yadkhulan nar ahadun man syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan menyentuh neraka orang yang pernah ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Atau keutamaan orang-orang para sahabat yang bai'atur ridwan tahta syajarah, di bawah pohon, disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa kuntum di sana? Khitabnya pertama kali kepada para sahabat. Atau ketika mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Siapa khitabnya di sana? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an. Atau ketika masalah hijab, siapa khitabnya yang disetujui oleh Allah mengenai menutupi aurat dan menutupi wajah istri Rasulullah? Sayyidina Umar bin Khattab. Atau yang usul kepada Rasulullah di dalam Al-Quran disetujui oleh Allah sehingga menjadi maqam Ibrahim musalla. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah mengatakan innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar dan hatinya. Itu keutamaan. Apalagi Sayyidah Fatimah yang putrinya sendiri. Sayyidina Umar yang dulu awalnya mau membunuh Rasulullah, Rasulullah mendoakan Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini hadzaini, antara Abu Jahal dan Umar bin Al-Khattab. Ternyata Umar mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa setelah masuk Islam. Apalagi anaknya Sayyidah Fatimah. Sehingga saya menilai Pak Gembul ini memang nggak pernah belajar agama secara sistematis, nggak pernah belajar di pesantren. Sehingga yang dia tahu langsung dia sampaikan.
Gampangannya saya mengatakan beliau adalah konten kreator. Kemudian lagi Pak Gembul mengatakan hanya di Indonesia habaib itu dicium tangannya, dicium kakinya. Kalau kita kembali ke Turki, negara Afrika, tidak ada yang mendapatkan VIP seperti itu. Ini cuma Indonesia yang isinya banyak para habaib sehingga diatur secara sistematis agar dilakukan hal seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan dia ini tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Dan istidlal kepada negara ini tidak pernah ada di Islam. Coba contoh negara ini, negara itu. Bukan seperti itu. Istidlal, menyampaikan sebuah dalil ini rujukannya para ulama. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikrih in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ke ulama kalau kamu gak tahu. Innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah itu adalah ulama. Meskipun ulama dibagi menjadi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Nah, kalau para ulama sekelas Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sangat menghormati para habaib. Bahkan berguru. Bahkan di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi, sanad hadisnya itu sambung kepada seorang Sadah Ba'alawi. Nah, apakah itu sistematis sehingga kita menghormati dengan berlebihan? Oh tidak. Kalau dia memang pernah membaca sejarah Islam, Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari, bayangkan, ini bukan keturunan Rasulullah. Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari di Mekah, ketika itu tawaf. Pengarang kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersoheh setelah Al-Quran. Ya, itu narasi para ulama yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika bertemu Imam Muslim langsung datang mendekati Imam Bukhari dan mengatakan da'ni hatta uqabbila rijlak. Biarkan saya mencium kakimu ya ustadzal ustadzin. Wahai ustadznya para ustadz. Apakah Imam Bukhari mengatakan udah boleh syirik, udah boleh ini? Tidak seperti itu. Mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Bukhari, mau adu hadis dengan beliau yang mengarang kitab Sahih Muslim, kita siapa? Bahkan kita Arba'in Nawawi aja dah hafal. Apakah ada ulama yang lalu mengeritik Imam Muslim mencium kaki Imam Bukhari? Oh, Imam Muslim ini melakukan kesalahan, terlalu menghormati. Siapa kita? Itu adalah ustadzal ustadzin, gurunya para guru. Kalau Imam Bukhari saja disebut ustadzal ustadzin, Imam Muslim yang muridnya bagi kita itu juga khairu ustadzil ustadzin. Sebaik-baiknya ustadznya para ustadz. Kenapa? Sebab beliau kita tahu hadis Rasulullah. Sebab beliau kita tahu sanad hadis Rasulullah. Dan sebab beliau kita bisa mendapatkan berkah dari ungkapan-ungkapan dan fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira Pak Gembul ini kurang banyak baca, kurang banyak belajar. Mungkin dia baru menemukan sebuah statement yang dia baca dan masuk akal bagi dia, lalu dibuatlah video tanpa ditashih, tanpa disodorkan dulu kepada para ahli sebelum membuat video. Seperti itu. Dan apakah dia bisa dijadikan rujukan dalam masalah nasab? Jangankan masalah nasab, dalam masalah sholat saja dia tidak bisa dijadikan rujukan. Wudhu, hukum mandi, tayamum, dan hukum yang berkaitan dengan fikih yang enteng lah. Tidak bisa, apalagi masalah nasab. Yang sama sekali dia tidak pernah punya guru nasab. Apalagi dia mengatakan, katanya Islam ini agama sanad. Baraya, saya ingin sebutkan satu ulama saja lalu tanyakan sanad kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa. Oh ya, kalau seperti itu, mari kita duduk di suatu tempat, kita diskusi, kita sampaikan pemahaman Islam secara komprehensif, kita bicara ilmiah. Jangan hanya menyampaikan sebuah statement, melontarkan sebuah pendapat, hilang. Giliran dulu ketika Al-Fakir membuat video, ingin mengajak berdiskusi, tidak ada tanggapan. Kan lucu. Mengeluarkan statement tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya. Kalau memang dirasa memiliki keahlian dalam memahami Islam, mari kita duduk, kita bicara nasab, monggo, kita bicara sanad, monggo, kita bicara sejarah, mari.